Dr. Joseph Murphy pada tahun 1997 menjelaskan adanya dua tingkatan pada pikiran kita, yaitu tingkat alam sadar atau irasional. Kita berpikir akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita yang kemudian berekreasi sesuai dengan sifat dasar dari semua gagasan kita. Jika kita berpikir hal yang baik, maka kebaikan akan mengikuti. Jika kita berpikir yang jahat, kejahatan yang akan mengikuti kita. Begitulah cara pikiran kita bekerja. Hal terpenting untuk diingat adalah bahwa begitu pikiran bawah sadar menerima suatu ide, ia akan memulai melaksanakannya. Ini bila diterapkan dengan cara negatif merupakan penyebab kegagalan, frustasi, dan ketidakbahagiaan. Namun, jika kebiasaan berpikir kita harmoni dan konstruktif, kita akan mengalami kesehatan, keberhasilan, dan kemakmuran yang sempurna. Berpikir merupakan proses mental yang unik. Karena uniknya dengan mekanisme proses belajar seseorang. Oleh karena itu, berpikir merupakan juga proses belajar yang dapat meningkatkan kapasitas seseorang yang nantinya akan bermanfaat dalam menjalani kehidupannya. Berpikir vertikal melihat suatu solusi berdasarkan sudut pandang kewajaran atau melalui pemikiran biasa dan umum. Sedangkan berpikir lateral memiliki peran dalam melepaskan diri dari belenggu konsepsi gagasan lama. Berpikir lateral meningkatkan keefektifan berpikir vertikal, dan berpikir vertikal mengembangkan gagasan yang dibangkitkan oleh berpikir lateral. Berpikir lateral adalah kemampuan untuk berpikir kreatif atau out of the box dengan menggunakan inspirasi dan imajinasi untuk memecahkan masalah dengan melihat mereka dari perspektif yang tak terduga. Menurut Rositiah, pada tahun 2008, metode brainstorming yaitu teknik mengajar yang dilakukan guru dengan cara melontarkan suatu masalah ke kelas oleh guru. Kemudian siswa menjawab, menyatakan pendapat, atau memberikan komentar sehingga memungkinkan masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru. Secara singkat dapat diartikan sebagai satu cara untuk mendapatkan banyak atau berbagai ide dari sekelompok manusia dalam waktu yang singkat. Berpikir analogi adalah proses penarikan kesimpulan dalam menyelesaikan masalah target dengan menggunakan masalah sumber dan membandingkan dua hal yang berbeda dengan memperhatikan kesamanya. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21 agar mampu mengikuti arus perkembangan teknologi baru, terutama pada ranah komunikasi yang telah masuk ke sendi kehidupan. Maka dari itu, siswa diharuskan untuk menguasai 4 keterampilan belajar, atau sering disingkat dengan PC, yaitu creativity and innovation, critical thinking and problem solving, communication, dan yang terakhir collaboration. Konsep taksonomi Bloom dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin S. Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan. Konsep ini mengklasifikasikan tujuan pembelajaran dalam 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Indikator berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kurikulum Ennis pada tahun 1985. Dalam mengembangkan alat ukur, berpikir kritis terlebih dahulu harus menyelesaikan indikator-indikator yang ada, agar sesuai dengan konsep yang akan dikembangkan. Alat ukur yang dikembangkan bukan saja berdasarkan tujuan pembelajaran khusus, tetapi juga berdasarkan indikator kemampuan berpikirnya. Jadi, alat ukur tersebut merupakan integrasi antara tujuan pembelajaran khusus dengan indikator kemampuan berpikir kritis. Menurut Grunwald pada tahun 2009 menyatakan bahwa karakteristik utama yang harus dimiliki oleh sebuah alat ukur dapat diklasifikasikan menjadi karakter validitas, reliabilitas, dan tingkat kegunaannya. Secara singkat, dalam membuat instrumen penelitian pengembangan. Yang pertama ada validitas. Validitas adalah ketetapan interpretasi yang diperoleh dari hasil penilaian. Validitas sisi berarti sejauh mana suatu perangkat tes mencerminkan seluruh kemampuan yang hendak diukur. Reliabilitas merupakan suatu tes itu reliable jika hasil pengukuran mendekati keadaan peserta tes yang sebenarnya. Dan yang terakhir, ada tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran butir soal adalah persentase atau proporsi dari peserta didik untuk menjawab benar suatu butir soal. Semakin besar tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil hitungan, berarti semakin mudah soal itu dan soal itu harus direvisi.